jalan ini adanya ya. Apa itu hoax? Ya, jadi pertama kali kita akan berkenalan dulu dengan apa itu hoax sebenarnya ya. Istilahnya sudah sering sekali kita dengar sehari-hari hoax itu, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi sebenarnya apa itu hoax. Ya, karena beberapa ahli, beberapa orang saja menafsirkannya secara kita. Nah, itu tadi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya, sudah kita bahas di awal tadi. Karena banyak dari antara kita yang kadang-kadang tergoda atau terketuk kadang-kadang ya untuk share satu postingan yang menurut kita itu kira-kira bagus atau berguna bagi orang lain ya. Dan kita tahu itu benar atau tidak, tapi kadang-kadang rasa kemanusiaan kita untuk meng-share-nya. Contoh, misalkan ada yang nge-share omongan pekerjaan, wawancara online, ke email, ke nomor ini, atau ke nomor hubungi WA ini. Secara manusiawi kita akan terketuk ini, barangkali ada anak-anak atau saudara kita atau anak saudara-saudara kita yang lagi melamar pekerjaan. Ibu Eka. Jadi ini apa lagi? Kita itu kadang-kadang malahan bisa beribarat buruk ya. Ngerti lebih dalam kita akan belajar hari ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hoax artinya berita bohong. Aneh sekali KBBI, artinya berita bohong. Karena dalam kamus Cambridge ya, kata hoax itu berarti tipuan, perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau hanya untuk melakar atau lulusan belaka. Menurut sekali ya, apa? Ahli hoax KBBI. Nah, sekarang ada istilah lagi ada disinformasi. Ini sering banyak yang dengar. Ada disinformasi, ada lagi malinformasi. Ini semuanya serapan dari bahasa Inggris ya. Disinformation, disinformation, malinformation. Ini masuk ke dalam bahasa Indonesia serapan. Ini kira-kira apa ya? Bedanya disinformasi dan malinformasi ini. Ada yang mengaitkan semua ini itu adalah bagian daripada hoax. Mengaitkan tiga istilah ini dengan hoax. Disinformasi, baik kita bahas satu-satu. Disinformasi ini pengertiannya adalah sebuah informasi yang tidak benar diterima oleh orang yang menganggap itu adalah berita benar, kemudian dia share. Seperti tadi ya, contoh yang saya mengungkapkan, ada berita lowongan pekerjaan, terus karena kita merasa itu informasi yang sangat berguna, barangkali berguna bagi orang lain, kita share. Padahal kenyataannya info lowongan itu tidak benar. Bahkan
tidak benar terterima oleh seseorang seolah-olah itu mengetahuinya itu sebagai satu hal yang benar, kemudian dia sharing. Jelas saya itu. Dua yang disinformasi. Disinformasi ini beda dengan misinformasi dalam hal konten informasinya. Kalau disinformasi ini konten informasinya sudah salah, ya. Terus diterima oleh orang yang tahu bahwa itu juga salah, tapi dia sebarkan juga, ya. Jadi kontennya sama, tadi beritanya salah, sama salah, tapi kalau yang ini si penerimanya tahu bahwa berita itu kontennya itu adalah salah, tapi dia sebarkan dengan tujuan tertentu. Sekarang beda ya, informasi itu jadi sisi penerimanya, sumbernya sendiri adalah sama, berita yang salah, konten yang salah. Kalau misinformasinya penerimanya tidak tahu bahwa itu salah, dia sebarkan. Kalau disinformasi penerimanya tahu itu salah, tapi dia masih tetap juga sebarkan. Sengaja. Yang ketiga adalah malinformasi. Nah, kalau ini informasinya benar, tetapi digunakan sesuatu hal yang menakut-nakuti orang, ya, atau sekelompok orang. Padahal beritanya memang benar, tapi dia tambahkan untuk menakut-nakuti sekelompok orang tertentu. Mungkin asalnya berita benar, misalkan gini, ada orang di sebelah sini, di kampung ini kena COVID-19. Nah, itu semua orang itu terkena. Ya. Jadi kita mencek selama namanya kirim statistik dari jadi diperluas. Asalnya memang beritanya benar, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kira-kira jadi ketiganya ini digolongkan orang sebagai bagian dari hoax. Sudah ya, misinformasi dan disinformasi kontennya sudah salah, tapi diterima oleh orang yang berbeda dan salah. Oke. Ya, maksudnya. Nah, kita sejarah hoax ini ternyata setelah saya cari-cari bukan hal baru ya, ini sudah muncul tahun 18 menurut penelitian. Ini tahun 1808 pertama kalinya muncul istilah hoax ini dalam bahasa Inggris. Ya. Sebuah buku karya Linda Walsh berjudul Sins Against Science. Kira-kira dosa melawan ilmu pengetahuan, ya. Bukunya kira-kira itulah. Muncul di buku itu 1808, istilah hoax pertama kali muncul. Terus hoax juga dianggap itu merupakan ucapan dari para penyihir. Pada zaman dulu ya, hoax kata Latin, sebagai senjata untuk memberdayakan orang lain, untuk menipu orang lain. Ya. Jadi kriteria intinya hampir sama. Ya. Terus yang tahun 65 kali lagi ada juga kata hoax ini ditemukan dalam buku berjudul Candle in the Dark, dan 2006 ini Shakespeare membintangi sebuah film yang berjudul Hoax. Ini jelas hoax. Karena oleh bapak-bapak dan ibu ini jualannya jadi orang yang ganteng ya. Dulu pernah woman yang namanya ya. Selanjutnya ada First Draft, sebuah organisasi nirlaba menggolongkan ada 7 jenis hoax gitu ya. Nah, ini
dipakai atau diadopsi oleh hampir semua organisasi baik yang pemerintahan ormas masyarakat mengambil pembagian hoax dalam 7 jenis ini dari si pusat yang lain ya sebagai patahan membagi jenis ini menjadi yang pertama, baik kita lihat satu-satu ya. Yang pertama satire atau parodi. Ini biasanya kontennya tidak memiliki potensi atau potensi kandungan niat ya. Namun itu mengecoh ya. Karena banyak sekali orang menggunakan satire atau parodi di dunia maya ya. Karena sekarang banyak kekhawatiran tidak frontal lagi, jadi mengatakannya dengan direct. Saya nggak tahu sendiri. Oke, yang kedua adalah konten yang menyesatkan. Ini misleading ya. Jadi akibat konten yang dibentuk dengan WhatsApp dipelintir orang Indonesia Maya untuk menjelekkan seseorang atau kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah konten tiruan. Kalau ini mendompleng ketenaran atau pihak atau lembaga, ya, niru-niru, ya, mendompleng ketenaran. Ini misalkan di YouTube itu ada kemarin yang saya ceritakan ada calon sarjana itu yang sudah disuspend sama YouTube. Dan jangan salah itu muncul akun baru dengan nama calon sarjana juga, logonya sama, segalanya mirip, dibikin mirip sama, tapi lihat dari followernya ada masih 1, 2, 3. Itu karena konten palsu ini yang paling berbahaya nih, karena memang ini 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang sengaja dibuat untuk menipu. Dan dikit kalau tadi yang meniru ya, kalau ini memang 100% palsu dan dibuat untuk tujuan yang jahat. Kalau terus yang selanjutnya adalah koneksi yang salah. Ini banyak sekarang yang media menggunakan judulnya ini isinya mana. Itu kalau dekat ya, judul yang berbeda dengan isi berita. Ini istilahnya untuk meraup clickbait. Kalau dalam istilah teknologinya clickbait itu, jadi bikin judul berita atau kalau di YouTube bikin judul yang bikin orang penasaran, ingin membaca, sehingga banyak orang yang membaca. Ya. Masih penting kalau masih berhubungan dengan judulnya isinya itu ya. Ada yang marah di sana judul dengan isi tidak ada hubungannya gitu ya, hanya karena untuk menarik orang supaya dia bisa mengklik salurannya, dan dia bikin judulnya itu, tapi biasanya yang kayak itu tidak akan lama, orang jadi tidak akan percaya. Jadi itu judul yang berbeda dengan isi berita diunggah demi untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi ketenaran ya, bagi yang clickbait juga yang dapat keuntungan secara ekonomis dari jumlah klik juga. Terus yang selanjutnya adalah konteks yang keliru, konten yang dijadikan dengan narasi dan konteks yang salah. Ya. Konten yang dijadikan dengan narasi dan konteks, kontennya apa, narasinya apa, ya, nyambung. Ini masuk ke-6 jenisnya. Terus yang terakhir adalah konten manipulasi. Ini hasil dari editan, terbitan dan dia besar yang kredibel, terus di edit ya, baik objeknya maupun isi beritanya. Misal ada bencana banjir misalkan ya. Bencana, pokoknya benar berita banjir ini, misalkan ada banjir di Garut misalkan. Tiba-tiba
orang posting, wah kejadian yang sangat dramatis banjir, bilangnya ini di Garut, padahal fotonya kejadian di luar negeri misalkan tahun berapa. Itu Kementerian Manipur. Hoax yang terakhir diambil dari mana? Nah ini sebenarnya bisa ditelusuri nanti caranya di akhir sesi ya. Kita lihat caranya gimana. Ini adalah persentase sumber hoax menurut ini saya ambil dari Kominfo dan datanya mohon maaf ya saya tidak menemukan yang baru, ini saya yang 2017. Ini pun bukan hasil surveinya Kominfo tapi hasil surveinya dari Mastel ya, masyarakat telekomunikasi. Nah ini menurut hasil penelitian itu tahun 2017 bahwa sumber hoax itu yang pertama yang paling tinggi itu menyebar asalnya dari media sosial. Ini sampai 92%. Ya. 92%. Mohon komen dulu, ini saya masih tersambung. Putus, Pak. Tidak bagus, Pak Arif, jelas bagus. Bersih, bagus. Lanjut. Ya, terima kasih. 92,4% itu bersumber dari sosial media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan sejenisnya. Dari situ sumber yang paling banyak hoax. Terus yang kedua adalah aplikasi chat macam yang sering kita pakai sehari-hari, dari WA, ya. Dulu ada BB, Line, sekarang ya hampir semua pakainya WA, Telegram, ya, pakai juga Telegram. Kalau yang butuh apa member grupnya sampai ratusan banyak, biasanya pakai Telegram karena WA terbatas jumlahnya ya. Nah, member grupnya Telegram itu lebih banyak. Terus berasal dari situs web 34,9%, sepertiganya dari tadi. Terus ada juga yang dari TV. Saya tadinya bisa ada dari TV. Terus ingat pada saat beberapa tahun yang lalu hasil pemilu beda-beda antara TV lah, mungkin itulah yang masuk dari 8,7. Terus yang ketiga ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah dari media cetak juga ternyata ada, cuman presentasinya kecil. Email dan radio itu lebih kecil lagi ya. Penting adalah ini bahwa paling besar adalah yang dari media sosial. Ini isu hoax saya tidak bahas dulu karena saya juga belum mengerti ini. Kenapa presentasinya bisa. Oke, sekarang langsung ke cara mengatasi berita hoax di dunia maya. Yang pertama kita lakukan, kita harus mampu mengidentifikasi ini adalah hoax atau bukan. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu. Pertama adalah judulnya. Kalau ada yang share, lihat dulu judulnya. Jadi lewat WA maupun lewat media sosial ya. Lihat dari judul. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, provokatif, misalkan dengan langsung menuding dari pihak itu yang berita ya. Kalau misalkan yang penipuan, siapa yang tidak tertarik mendapat WA broadcast, dapatkan gratis 20 GB dengan mengklik ini. Dalam rangka ulang tahun WA, gratis kuota 80 GB, 1000 GB, 100 GB. Nah, bagi orang awam dan kebanyakan orang itu manusiawi sekali akan senang kan mendapat seperti itu. Nah, itulah yang dijadikan senjata, jadi kelemahan manusia umum dieksploitasi untuk
kegiatan penipuan. Kalau boleh Oke, kan, judul, lihat judulnya. pembuatan soal hoax Provokatif. sendiri. Terus yang kedua, cermati mata alamat pelajarannya situsnya. dan Ya. untuk Kemarin yang masih baru, waktu waktu COVID-19, COVID-19, malahan ada alamat yang di tengah-tengahnya ada Go ID-nya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah terima. Ya. Canggih-canggih ibu-ibu itu sekarang. Canggih-canggih. Cermati alamat URL situs. Misalkan harus mengklik tautan yang beralamat dengan belakangnya biasanya ada blogspot.com, itu udah potensi palsu, ya, karena dia menggunakan blogspot itu gratis. Terus yang kemudian ada juga menggunakan .pk yang saya sudah lihat itu .pk, ya. Terus .xyz juga banyak yang menggunakan itu. Terus ada .ml dan .gk. Ini domain bapak-bapak yang masih atau ibu-ibu yang masih belum belum begitu paham apa itu domain. Domain itu ini sebenarnya TLD ya, top level domain. Jadi yang ada di akhir nama dari sebuah situs. .com, .net, .org, .co.id kalau sekolah bapak kita adalah sch.id. Ide itu yang terakhirnya itu adalah top level domain. Masing-masing negara punya punya sendiri, masing-masing negara ataupun masing-masing kategori. Nah ini ada xyz.tk, di belakangnya .ga.ml. Ini itu diberikan gratis sama orang. Beda dengan kalau yang comnet org itu ID, web ID gitu ya, itu kita harus beli dan harus bayar per tahun. Kita sewa ya. Karena Bapak Bu Irni mau beli irnifitriani.com bisa beli, kita sewa paling 100.000. Nah ini sebenarnya ngobrol ini juga nah itu kalau lihat kita perhatikan ml.ml, .ga, .tk, .xyz ini berpotensi untuk penipuan. Walaupun sebenarnya dari sananya tidak untuk penipuan itu, teman banyak menggunakan karena ini gratis. Pak Arif, mohon izin Pak Arif, mic-nya kurang bagus. Ya. Ada keluar masuk mic-nya, ada tutupan. Coba. Halo Pak Arif. Gimana sekarang? Nah, yuk, mantap. Lanjut Pak Arif. Sudah bagus? Oke, ya. Bagus. Tadi yang domain sudah, ya. Kalau domainnya berakhiran seperti ini, itu berpotensi penipuan. Terus yang ketiga, cek fakta. Dari mana berita ini berasal? Dari siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi atau bukan? Ya. Ini memang rada sulit ini cek fakta ini, ya. Kita harus melakukan browsing beberapa tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan situs-situs yang berfungsi untuk mengecek fakta, ya, termasuk portal-portal berita yang konvensional, yang Kompas dan sebagainya. Jadi pilih media-media besar biasanya menyediakan fakta. Ya, kalau ada berita yang baru yang belum kita jelas apakah itu benar. Terus yang selanjutnya keaslian foto. Nah ini bisa menggunakan fasilitas dari Google. Jadi bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan di sini sudah tahu ya.
semuanya. Tapi bagi yang belum tahu, bahwa Google itu bukan hanya digunakan untuk kita menggunakan tulisan saja ya, ketik nama apa, cari. Tidak, ternyata tidak hanya itu. Dia bisa mencari berdasarkan gambar. Jadi kalau kita punya gambar nih, mau dicek ini gambar kosong, asalnya di mana, ya, asalnya dari mana, atau ada yang sama tidak, kita cari di Google dengan berdasarkan gambar. Kita upload gambar, foto, atau misalkan ada foto yang Arif suaranya hilang. Halo? Bagaimana Pak? Ya, ada lagi ya, masuk. Oh, Coba. iya, mangga Lanjut. Pak. Hatur nuhun Pak. Yuk. Dari nomor 4. Nomor 4, ya, cek keaslian foto. Ya, itu kita bisa manfaatkan mesin pencari Google. Jadi Google itu udah dibahas ya Pak ya. Ya. Karena ini yang cukup penting juga nih nomor 4 ini. Kalau yang belum tahu, kita bisa kalau dapat foto atau misalkan dapat gambar apa, kita ingin tahu ini benar atau tidak. Ya, misalkan dapat foto penampakan hantu misalkan, ya, penampakan hantu, wah ini benar atau tidak? Penasaran? Langsung aja ke Google, masukin di pencarian, di Google akan menampilkan foto yang sama, identik atau mendekati dengan. Ya, biasanya kalau misalkan foto-foto itu pernah diposting oleh orang lain, mau dimanapun di internet akan ditampilkan oleh Google. Baik, selanjutnya yang kelima adalah ikuti grup diskusi anti hoax. Di Facebook banyak ada FAFHH, forum anti fitnah, hasut dan hoax. Biasanya kalau berdasarkan pada komunitas ini lebih cepat gitu ya informasinya, karena berbagai banyak anggotanya, mereka begitu ada sesuatu yang baru pasti akan ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menerima atau melanjutkan satu share, baiknya kita paling tidak ini 5 hal ini kita coba cermati dulu ya. Kita paling akan dapat menyimpulkan kalau ini hoax atau bukan. Tidak ada gambaran. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi hoax ini? Karena hoax ini sangat mengerikan ya, dan bisa muncul kapan saja, dari mana saja. Makanya semua pihak, semua harus bisa bekerja sama untuk memberantasnya. Dari pemerintah, ya, pemerintah, terus dari organisasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia digital, dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Ini saya rangkum saja, ada 4 kelompok ya. Pemerintah, Kominfo dalam hal ini sudah mengeluarkan situs untuk pengaduan laporan isu hoax ya. Jadi tidak hanya pengaduan, tapi juga itu berisi database mengenai berita-berita hoax yang sudah diklasifikasikan di kategori hoax, ini disinformasi, ini apa dan sebagainya. Seperti yang tadi saya
rahasia, Pak. Tinggal buka situsnya di sini ada. Terus Google, Facebook, Twitter, masing-masing mereka punya cara untuk pengaduan. Kalau misalkan ada yang merasa itu tidak nyaman atau tidak bisa diterima, ya mereka Facebook, Instagram, Twitter, Google bisa memberikan feedback ya dari pengaduan atau laporan. Nah, selain itu Google juga mengembangkan namanya custom search. Ya, dia memberikan kebebasan kepada kita bisa nanti akan kita contohkan yang pendek. Terus image search tadi yang sudah kita bahas, jadi mencari berdasarkan foto atau gambar, ya. Terus dia juga mengembangkan algoritma khusus untuk mengatasi penyebaran hoax internet ini, karena sampai tahun 2016, tahun 2017 orang-orang Google ini masih mengakui bahwa mereka kerepotan dengan namanya hoax. Jadi belum ada yang mereka teknologi canggih dari mereka yang bisa sepenuhnya menangkal hoax ini, karena sampai sekarang juga masih dikembangkan algoritmanya, jadi aturan-aturannya. Nah, ini yang akan sebenarnya saya bahas lebih banyak, peran masyarakat melalui Mafindo, namanya masyarakat anti fitnah Indonesia. Ini tahun 2016 didirikannya. Karena ini banyak sekali bermitra dengan baik dengan pemerintah maupun dengan swasta yang lain ya, dan sangat aktif sekali kegiatannya. Mengeluarkan sampai sekarang tiap hari, bahkan tiap pekan kalau tidak salah, dia merangkum kalau misalkan minggu ini ada berita hoax apa saja, ya, bisa dilihat nanti di websitenya. Dan Mafindo juga mengeluarkan namanya HBT atau Hoax Buster Tools. Ini aplikasi berbasis Android, sangat mudah sekali menggunakannya ya. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu mau mencoba, bisa ini di download di Play Store ya, di Play Store, karena berbasis Android. HBT nama programnya, Hoax Buster Tools. Ada dua jenis, yang terbaru yang versi 2 kalau nggak salah, itu update-nya sampai akhir 2019. Jadi beritanya masih terus update terus. Terus ini Mafindo juga mengembangkan namanya AC, Anti Hoax Search Engine. Nah, ini tuh dia memanfaatkan custom search-nya yang diberikan oleh Google. Jadi dimanfaatkan. Jadi custom AC ini dia kalau dari situs-situs yang tidak dipercaya, dia tidak akan tercantumkan sebagai hasil pencarian. Kira-kira seperti itulah kasarnya. Ya, oke. Lanjutnya ada penegakan hukum. Ini dukungan dari pemerintah ya untuk sanksi kepada pelanggar hoax melalui UU ITE. Kalau udah itu kakak itu. Kalau udah Nah, kira-kira ini tampilannya yang situs ini ya, kita bisa laporkan, kita bisa lihat ada daftarnya ini. Tadi saya coba tanggal 29 bulan 4 itu berita yang beredar hoaxnya apa saja ya. Ini penawaran, pemulusan, pelonggaran, pinjaman, mengatasnamakan otoritas jasa keuangan. Karena ada di WA beredar info ada keringanan untuk membayar cicilan misalkan ya, dan sebagainya. Nanti saya di sini bisa lihat bahwa itu adalah hoax ya. Dan kita cek ke sini ke Kominfo, ini benar atau tidak. Biasanya update-nya sangat cepat ya. Ini berapa menit juga. Nah, kalau kita ada pengaduan juga bisa langsung di sini ya. Emailnya sini aduan@mail.kominfo.id. Kalau kita punya pengaduan. Terus
dia akan ini misalkan berita keringanan pembayaran cicilan OJK, benar tidak tadi di situ, jadi akan tampilkan bahwa itu benar. Ya. Terus verifikasi gambar, kita dapat broadcast gambar suatu mau diperiksa ini benar atau tidak, atau hoax atau bukan. Ya, video juga sama, terus dari media sosial juga. Contohnya dia ada yang menggunakan AC ini, anti hoax search engine. Tadi seperti saya sudah ceritakan, dia memanfaatkan custom search-nya yang dari Google. Jadi bukan berarti si Mavindo ini yang bikin programnya, ya, karena sangat rumit program search engine itu. Dia tetap memanfaatkan yang punyanya Google. Tinggal dituliskan di sini apa yang dicari, nanti akan keluar. Ini bisa bapak-bapak dan ibu coba di download di Play Store ya. AC ya, Hoaxbuster Tool, buatannya buatan Indonesia. Atau kalau malas nge-download aplikasi, bisa langsung di di URL-nya ya, di tempat menuliskan di https://search.turnbackhoax.id. Ini nanti hoax search engine. Jadi search engine yang khusus. Jadi intinya pendeknya gini lah. Jadi dia mencari sesuatu hal, ya, tapi hasil pencariannya itu hanya menampilkan yang berasal dari situs-situs atau website yang terpercaya saja. Kalau berita, misalkan ya, dari sumber-sumber berita yang terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers saja. Ya. Pokoknya mungkin sekarang media sosial itu sudah ratusan media, bukan media sosial, media online ya, dia yang menyiarkan berita itu sudah banyak yang masuk di, saya lihat kemarin di Dewan Pers itu yang sudah terkonfirmasi itu terverifikasi, maaf, ada yang terverifikasi, ada yang statusnya itu terverifikasi dan faktual, ada yang statusnya terverifikasi, ada yang statusnya terverifikasi dan faktual, artinya sudah diupdate lagi. Nah, si anti hoax search engine itu dia mencari sumber-sumber beritanya hanya dari situs-situs yang terverifikasi tadi. Jadi tidak akan memunculkan hasil dari website yang tidak jelas siapa pemiliknya, siapa apalagi beritanya gitu. Jadi tidak akan disebutkan. Hanya disebutnya anti hoax search engine karena hanya menampilkan hasil pencarian dari situs-situs yang terverifikasi yang sudah jelas keberadaannya.
ada izinnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nih, nah, kira begitu. Waktunya sudah lewat. Sudah lewat, tapi sebenarnya ini masih apa? Iya, waktunya tinggal Banyak yang harus tinggal 15 menit lagi, Pak Arif. tinggal 15 menit lagi. Enggak, anu pada di ya kan dia KB diakhiri lah ya sharingnya. Penjelasan yang sangat lugas tentang hoax. Materi yang lengkap. Belum, sebenarnya masih banyak, Bu. Ini yang sekenanya aja saya bahas itu yang bagian kecil saja, sebenarnya masih banyak. Tadinya saya ingin membahas bagaimana dikaitkan dengan berkaitan dengan peran kita sebagai guru kepada siswa gitu ya, berkaitan dengan hoax ini bagaimana sikap kita menghadapi berita-berita hoax gitu. Karena kita sebagai guru kadang-kadang kudet ya kalah dengan anak-anak untuk update sesuatu hal. Anak-anak sudah keduluan, kita belakangan sebagai guru. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana mencegahnya kalau kita punya aja belakangan gitu dengan anak-anak. Itu masalah yang sangat menarik kalau saya kira dibahas bersama-sama. Ya sudahlah, karena Nanti suara aneh. terbatas. Ada. Halo. 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 Iya, ada Bu. Lanjut, Bu. Halo. Ini juga halo. Halo. Halo, ada Bu. Silakan Bu. Silakan Bu Irni. Ya, bagus penjelasan yang jelas sekali mengenai hoax. Jadi sekarang kita tahu bahwa ternyata menerima informasi kemudian menyebarkan kembali itu kita juga jangan asal menyebarkan gitu ya. Jadi harus bisa diidentifikasi juga. Silakan kepada para partisipan yang hari ini hadir kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai hoax ataupun juga berbagi pengalaman ataupun pendapat ataupun pandangan, silakan baik secara langsung, Mudah-mudahan sudah jelas. baik secara langsung ataupun melalui chat. Sangat jelas sekali Pak. Baik, sambil nunggu ini ya, Ya, silakan. sambil nunggu kalau ada pertanyaan, ini saya sedikit cerita tentang kalau ditulis di narasi tadi saya tulisan ada SMS apa namanya? Tadi SMS, coba lihat lagi Bu. Coba lagi saya istilahnya. Ada SMS apa ya? Yang di SMS masking. Nah, Ibu ada yang tahu nggak SMS masking? Apa itu Pak? Apa? SMS masking itu seperti ini. SMS masking ini mungkin saya pernah mengalami ini beberapa kali ya. Jadi si penipu itu sekarang sudah tidak lagi menggunakan nomor handphone. Dia bisa menggunakan nama. Ya, SMS masking itu jadi dia di topeng mas itu kan topeng ya. Ada Inggris topeng. Jadi dia memakai topeng. Jadi yang muncul ke kita itu seolah-olah nomor resmi, seperti kalau Bapak misalkan pelanggan Telkomsel ya, dapat SMS dari Telkomsel kan bukan nomor kan? Iya. Ya, atau ada pemberitahuan gempa terjadi di BMKG gitu kan? Bukan nomor kan yang muncul. Nah, itu SMS masking. Sekarang penipu itu sudah pintar, mereka bisa seperti itu. Nah, karena apa? Karena ternyata saya baru tadi beberapa hari kemarin membuka-buka lagi, ternyata di Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan yang menjual jasa SMS masking ini. Ya, jadi siapapun bisa, bahkan beberapa perusahaan, beberapa situs di internet memberikan gratis untuk percobaan, mau 5 SMS, beberapa SMS ya.
Saya dulu awal tahun 2000 pernah sangat sulit sekali di Indonesia ya, karena sangat ketat sekali di Indonesia peraturannya untuk menggunakan SMS masking ini. Kita harus daftar ke provider, harus berapa SMS-nya kalau misalkan makanya sekarang Bapak lewat ke AP ya, tiba-tiba kita dapat SMS CFC, dapatkan diskon 10%. Ya, lewat ke dapat SMS. Nah, itu adalah SMS masking, perusahaan-perusahaan SMS masking. Karena mereka seperti itu menjual layanan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan layanan kiriman itu gitu ya. Biasanya tarifnya satu SMS itu sekitar antara Rp300 sampai Rp400. Kan keuntungannya. Ya, tidak tahu ini apakah bekerja sama dengan operator, karena memang yang punya hak untuk SMS masking ini operatornya, Telkomselnya, Indosatnya dan sebagainya. Cuman di luar negeri banyak yang jualan seperti ini, ya. Secara online bisa banyak. Dulu saya pernah mempelajari ini awal tahun 2000, di Indonesia belum ada yang pakai seperti ini. Ya, tapi di luar negeri sudah ada. Saya pernah iseng gitu ya, coba karena dikasih trial 5 SMS gratis gitu. Nah, itu saya coba untuk mengancam nomor yang suka kasih SMS tipuan itu ya, yang Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Saya balas SMS-nya dengan memakai nama Polres Bandung gitu yang dijawabnya. Nah, itu kayak saya bikin kapok aja dia. Dan memang beberapa saat tetap hilang gitu dulu ya. Karena di Indonesia dulu belum ada. Yang saya temukan itu ada situs di Klikkatel namanya, klikkatel.com di luar negeri, yang ngasih 3 SMS gratis untuk percobaan ya, dengan menggunakan nama kehendak kita, bebas. Mau nama sendiri, mau nama apa, mau nama tulis presiden, pengirimnya bisa bebas. Kayaknya bahaya sekali. Kemarin saya dapat telepon dari penipu itu, ya telepon itu Mbak Bu, telepon ke saya, dia bilang, Pak, barusan kita dari Gojek sudah mengadakan undian dan Bapak mendapatkan hadiah 12 juta. Dia bilang seperti itu. Bukan lewat SMS. Dan sebelumnya ada SMS itu. Saya tengok ada dari Gojek gitu ya. Pengirimnya bukan nomor. Saya heran, wah ini ada kemungkinan karena saya belum pernah mendapatkan yang pakai SMS masking itu ya. Makanya wah ini kemungkinan benar udah namanya ada SMS, sekarang telepon gitu kan. Sekarang telepon. Aduh, kirain benar ini. Terus dia bilang, Bapak ini punya rekening di mana katanya. Ini uangnya mau dikirim lewat rekening atau mau dimasukkan ke saldo GoPay Bapak katanya. Saya pikir, nah sambil saya nelpon, untungnya istri saya langsung buka internet. Ideng gitu ya. Lihatin ke saya, lihat ini modusnya gini. Oh, ini pasti penipuan gitu. Tadinya saya sudah sedikit, walaupun saya hampir tiap hari ya, urus internet dan sebagainya. Hampir juga kalau itu dua lapis jadi lah ya, lewat SMS ongkoh, telepon juga gitu ya. Makanya saya hampir berpendapat, wah ini benar kali ini. Tapi herannya teh jam 10 malam ini. Saya salah itu dari kantor nelfon jam 10 malam, tapi dia bilang kita baru aja mengadakan undian barusan Pak. Ya udahlah, saya bilang deh, nggak usah lah. Ini juga Pak, Pak ini juga dari Pak Alam katanya pernah mengalami juga telepon masking begitu sih katanya, tertanganya di sana Telkomsel. Pak Alam juga begitu punya pengalaman seperti itu. Ya betul, itu adalah karena sekarang saya cek di internet banyak sekali perusahaan yang menjual jasa ya, yang SMS masking gitu. Ya makanya makanya sekarang ya gitulah. Kita lewat ke mau yang ada tokonya tiba-tiba SMS diskon 10%. Mengetahui gitu ya, langsung otomatis. Dan itu pasti bekerja sama dengan operator juga, karena yang tahu posisi itu kan dia dari BTS kan, patokannya itu dari BTS. Kalau kita lewat ke suatu daerah ada BTS, nah kita informasi kita itu langsung didapat oleh BTS gitu. Itu pasti perusahaannya bekerja sama dengan
provokator ya. Nah, sebetulnya kita kalau di luar negeri bisa komplain itu masalah ini itu kan mengganggu privasi kan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita memang membutuhkan mengganggu gitu kan kuing berita dari kita tidak perlu gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa dituntut gitu. Ini juga kata Pak Akon kebanyakan hoax itu di WA, di grup WA mungkin di WA. Ya, di media WhatsApp sangat mudah ya Pak ya untuk menyebarkan hoax. Ya makanya betul tadi kan makanya kalau lihat di menurut kedua lah ranking kedua menurut penelitian ya kalau yang di WA itu kan masuknya ke ke aplikasi chat ya itu menurut penelitian tahun 2017 62,8% itu sumber hoax itu dari mungkin saja sekarang presentasinya kalau tahun 2000 meningkat gitu ya daripada media sosial. Baru ada penelitian terbaru lagi saya nyari yang dapatnya hasil penelitian tahun 2017. Jadi kita tetap harus gitu ya bijak mendengarkan informasi, membaca informasi ya. Jangan asal percaya juga gitu ya. Betul Bu. Kadang-kadang yang kena disentuh itu perasaan kita ya, perasaan kemanusiaan kita. Misalkan gini, tiba-tiba bantuannya sedang butuh darah gitu ya. PMI kosong dan sebagainya. Itu kan kita kalau tersentuh kemanusiaannya, wah ini kebayang kalau keluarga kita misalkan membutuhkan bantuan atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga ya batur lagi di sekitar lokasinya, misalkannya kita share gitu kan. Lowongan kerja apalagi yang gratis gratis kuota. Wah, saya di anak-anak sering dapat karena nomor saya kadang-kadang banyak juga yang disimpan di anak-anak siswa gitu ya. Sering juga mungkin mereka dibokes ke semua ini. Kalau misalkan di grup masih saya suka peringatkan, ini lihat dulu. Ini jangan dulu di-share karena sangat berbahaya. Itu biasanya yang tipuan-tipuan itu akhirnya ujung-ujungnya minta masukkan identitas kita, nomor KTP dan sebagainya ya. Itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bahaya sekali gitu. Apalagi harus masihin fotonya KTP. Silakan gitu. Bahaya. Iya Pak Arif, waktu di sini 3 menit lagi Bapak mau menutup atau mau menyimpulkan lagi? Baik. Karena di chat lihat tidak ada yang bertanya. Juga tidak ada juga yang raise hand. Jadi mungkin di sisa waktu ini bisa Bapak. Pak Yayat sudah ada. Ada tuh Pak Yayat. Pak Yayat tidak ada. Ada. Silakan. Jelas Pak Yayat. Ada. Bapak kita abdi ngagupayan. Oh, Kita nilai lambang. Saya dari tadi ngagupay sanes teu aya. Bingung ieu teh saya teuing. Saya teuing daerah di daratnya haroskeunana bingung Pak. Sangat berkepentingan. Oh, mangga. Insyaallah. Siap. Nanti katanya pengen amplop panjang lebar. Oh, ada yang panjang. Sebagai akhir dari presentasi hari ini, mungkin kesimpulan. Yang pertama adalah kita harus selalu berhati-hati ya terhadap semua informasi yang kita terima, mau baik dari manapun, dari orang yang kita kenal sekalipun ya, karena itu berpotensi bukan dari dia gitu, dia juga hanya melanjutkan saja ya. Jadi walaupun dari atasan kita, dari orang yang kita hormati, misalkan bukannya kita tidak menghargai ya, tapi tetap kita harus waspada, kita harus kita harus teliti dulu gitu ya, apakah hal ini memang harus diteruskan atau tidak. Sebenarnya kalau di pelajaran
pelajaran Simkomdik itu ada beberapa kriteria yang disingkat menjadi THINK, ya. Itu yang menjadi patokan, tapi tidak apakah is it true, yang is it true, apakah itu benar gitu ya. TH. Yang kedua, H. Is it hurtful? Apakah itu akan menyakiti seseorang? Apakah itu benar berita itu apakah menyakiti seseorang? Apakah itu penting dan sebagainya? Kita pertimbangkan dulu itu, baru kita putuskan kirim atau tidak. Ya. Kan ada kalau penelitian yang di Indonesia bukan ting, dia cinta disingkatnya. Ya. Tapi nantilah kita bahas banyak menarik tentang cinta. Bahas ini. Saya sering bahas ini ke anak-anak gitu ya, dikaitkan dengan berkaitan dengan etika dalam bersosial media. Biasanya saya kaitkan dengan itu anak-anak supaya mereka bisa lebih wise, bisa lebih bijak dalam karena anak-anak kan biasanya masih labil gitu ya. Kan sawawa lah cek orang walaupun sudah di tingkat SMK ya anak-anak saya, tapi tetap aja gitu ya belum matang untuk bijak bicara itu, bersikap itu masih belum, kebanyakan masih kekanak-kanakan ya. Apalagi yang menyenangkan, wah ini kuota 220 giga gratis langsung disebar gitu ya, padahal itu bahaya. Itu saya bahwa mereka harus meneliti dulu, apalagi sekarang ada yang tadi mudah ya, aplikasi dengan yang dikeluarkan oleh Mavindo, situsnya adalah turnbackhawk.id. Ada di situ ya, bisa dilihat. Dan itu update terus gitu ya. Selain kita bisa melaporkan, itu kalau mau karena bisa ke pemerintah juga, ke situsnya Kominfo, bisa juga ke yang turnbackhawk itu. Itu sama karena mereka juga bekerja sama ya. Nah itu selain kita melaporkan, kita juga bisa melihat di situ dan mencari apa. Misalkan kemarin saya dapat WA ya dari teman bahwa penerima stiker, pernah ada yang menerima nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Penerima stiker akan dikenakan biaya. Ada yang menerima nggak kemarin-kemarin? Minggu yang lalu. Tidak. Ya. Kalau jangan kirim stiker WA, jangan kirim stiker di WA karena penerima WA akan dikenakan biaya jumlah tertentu. Saya sudah, wah ini pasti hoax gitu ya, mengalami saya. Tapi saya di grup WA kalau itu ya, dicek penyebaran itu. Pernah ada kan? Pernah ada kan? Menerima. Itu saya cek langsung. Udah ada ternyata di Turnbackhawk sudah ada. Oh ini. Ya. Nah itu biasanya lebih cepat. Jadi paling tidak kita sekarang punya senjata. Kalau mau download aplikasinya boleh gitu. Kalau malas memenuhi memori internal HP ya tinggal kita ingat aja alamatnya itu, kita save search.turnbackhawk.id ada di situ. Ke Kominfo. Ya gitu. Jadi intinya semua kita harus punya filter untuk menerima apapun jenis informasi dari manapun asalnya, sebelum kita sebar lagi ke yang lain. Malahan kalau kira-kira tidak perlu, tidak usah disebar. Iya. Ya. Walaupun kita punya sifat manusiawi yang memang selalu tergelitik untuk melakukan itu gitu ya. Iya. Karena kita sebenarnya kebanyakan orang itu tidak berniat jahat sebenarnya ya. Mungkin masuknya ke yang misinformasi tadi. Kan karena ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Jadi mungkin masuknya ke yang misinformasi. Beritanya bohong, orangnya tidak tahu, langsung disebarkan. Gitu. Iya. Menarik sekali bahasanya. Iya, memang kira-kira benar begitu. butuh waktu yang lama. Ya. Tapi karena kita Kira-kira sudahlah. waktu, Ya. Makasih semuanya atas perhatiannya. Penjelasan yang sangat jelas dan ya, sudah disimpulkan juga dengan Bapak, sangat jelas juga. Jadi intinya kenali hoax, ya, jangan sampai kita terjebak atau bahkan kita juga ikut menyebarkan tentang kebohongan atau berita hoax gitu.
jadilah smart people dalam menggunakan smartphone gitu ya. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Jangan lupa presensinya diisi. Saya kembalikan kepada Bapak Haji, silahkan. Ya, terima kasih Bu Irni, Pak Arif. Alhamdulillah di 14.20 ini sudah selesai dari sesi 3 di hari 2. Terima kasih kepada semuanya dan alhamdulillah selamat berjumpa lagi besok di acara destinasi yang mudah-mudahan kita diberikan kelancaran semuanya. Itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak Yayat, terima kasih ya, yang sudah selalu standby ya. Pak Arif juga terima kasih, ini materinya sangat bagus sekali. Dan di menit ke-20 ya, ke 14.20 ya, di jam pukul 14.20 ini kita akan akhiri sesi ini. Terima kasih kepada semuanya. Pak Yayat, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.